Halo teman-teman sahabat tafsir semuanya. Nah, aku pengen tanya nih, pernah nggak sih kalian itu mikir ketika kita membaca sebuah kitab tafsir, kita tuh sedang mencari apa sih? Apakah kita mencari sebuah kebenaran makna mutlak dari suatu ayat, atau kita baru cari, atau kita membaca sudut pandang mufasirnya itu gimana sih menuliskan tafsirnya itu? Nah, nanti kita akan ulik di video ini. Nah, teman-teman, di sebuah platform tafsir alquran.id ada satu artikel menarik yang ditulis oleh seorang peneliti atau seorang penulis yang bernama Halia Melati. Nah, siapa sih Halia Melati ini? Nah, beliau itu adalah seorang penulis yang berasal dari Kediri. Sebelumnya beliau udah pernah mondok di Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian setelah lulus dari sana beliau melanjutkan pendidikannya di UIN Sunan Ampel Surabaya, mengambil jurusan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, baik S1-nya dan S2-nya. Nah, di penelitian beliau ini kebanyakan itu membahas gender. Beliau itu fokus kepada tentang term-term kesetaraan gender lah, kita tahu sendiri seperti apa. Nah, kita di sini akan membahas salah satu artikel populernya di platform tafsir alquran.id yang berjudul Alasan Pentingnya Alasan Pentingnya Perspektif Kesetaraan Gender dalam Tafsir. Nah, kita akan bedah nih kita akan bedah artikel ini menggunakan analisis wacana kritis milik Theun van Dijk. Kita akan memahami kalau artikel ini bukan cuma sekedar tulisan saja. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas dari struktur teksnya dulu. Nah, Halia di sini di artikelnya itu membeberkan beberapa fakta sosiologis yang terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus beban ganda ketika COVID di Aceh, kemudian beberapa tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Nah, menurut Halia di dalam artikelnya, dia itu mencantumkan beberapa kata yang sangat tegas, contohnya subordinasi, bias, dan sebagainya. Nah, dari kata-kata itu dia menggambarkan bahwasanya penafsiran Al-Quran yang secara parsial dapat merugikan kehidupan manusia di dunia ini. Nah, yang kedua kita bahas tentang kognisi sosial. Nah, apa sih kognisi sosial ini? Nah, di sini kita akan bahas bagaimana isi kepala penulis dan mufasir ini. Nah, sebagai seorang akademisi dan pegiat gender, Halia itu sadar bahwasanya para mufasir zaman dahulu hidup di lingkungan budaya patriarki, sehingga para mufasir menuliskan tafsir yang bias gender terhadap laki-laki. Nah, di dalam artikelnya kenapa Halia menulis ini? Nah, itu dia itu ingin mengintervensi kita sebagai pembacanya agar kita sadar bahwasanya ketimpangan gender itu bukan takdir Tuhan, akan tetapi sebuah konstruksi manusia yang masih bisa diubah. Nah, dan yang ketiga yaitu konteks sosial. Nah, kita udah tahu bersama bahwasanya selama berabad-abad penafsiran Al-Quran itu otoritasnya itu lebih dilakukan oleh laki-laki dan lebih condong terhadap laki-laki. Nah, di sini Halia menulis artikel ini itu sebagai counter discourse atau sebagai wacana tandingan. Nah, hal ini itu adalah sebuah bentuk perjuangan di ruang digital untuk menantang narasi-narasi konservatif terdahulu dengan menawarkan beberapa pandangan baru yang lebih berperi keadilan dan berperi kemanusiaan. Nah, kesimpulannya, bagi Van Dijk, bahasa itu adalah instrumen kekuasaan.
Nah, apa yang sudah ditulis oleh Halia Melati di dalam artikelnya bukan upaya untuk mengubah agama, akan tetapi yaitu upaya untuk memulihkan martabat kemanusiaan yang sering diabaikan dan dilupakan. Karena keberadaban sebuah bangsa itu diukur dari bagaimana sebuah negara bisa memberikan keadilan kepada perempuan. Saya Agustianto Suryoatmaja, mewakili kelompok 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.